Saya ingin memberi landasan sedikit begini. Antum memahami ilmu-ilmu Islam dan sejarah Islam, Al-Quran, hadis dan seterusnya lebih dari ana. Jadi kalau nanti saya keliru tolong kalau ada orang tersesat jangan dikutuk, jangan dibenci, tapi dikasihi dan pelan-pelan dibisikin kalau dia mau, untuk supaya dia tahu jalan yang tidak sesat. Kalau kita semua ini sesat, marilah kita saling rendah hati dan saling mengasihi satu sama lain. Wong sama-sama orang sesat. Pada hakikatnya semua orang tidak pernah tidak sesat. Oleh karena itu Anda harus selalu melakukan sholat 5 kali sehari, syukur ditambah sholat sunat. Dan di dalam setiap sholat itu Anda melakukan pengakuan kepada Allah bahwa Anda masih sesat, sehingga Anda menyatakan doa kepada Allah, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat itu hanya dilakukan oleh orang yang sadar bahwa dirinya masih sesat. Nah, bapak-bapak, ustadz-ustadz, habib-habib, kiai-kiai, para pemeluk-pemeluk agama yang lain yang sudah yakin bahwa dirinya benar, tidak sesat lagi, maka saya mohon dengan sangat tidak usah sholat. Karena sholat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang masih memiliki kesadaran bahwa barangkali masih ada kesesatan dalam hidup saya. Ngono ya, Rek ya. Gitu. Jadi kalau Anda saya lihat masih sholat, berarti Anda masih sadar Anda punya kesesatan, gitu ya. Atau kalau singkat kata, begitu aku ngelihat kamu sholat berarti kamu masih sesat, gitu aja lah ya. Kira-kira gitu. Kalau wis gak sholat tuh berarti wis bener lah itu. Terus gak perlu sholat meneh, kan gitu. Ini kalau pakai logika ihdinas siratal mustaqim loh ya. Makanya Islam itu begitu kayanya, pernik-perniknya begitu berangkai satu sama lain, logikanya begitu berlipat-lipat. Satu-satunya jalan adalah kita terus-menerus mencari ilmu dengan bekal kerendahan hati, tawaduk kepada Allah, dan merumangsani di antara sesama manusia. Kalau Anda bikin parpol, Anda jadi pemerintah, Anda jadi pemimpin, itu kan Anda harus mengambil keputusan untuk mengambil pendekatan tertentu kepada yang Anda urus, kepada rakyat atau kepada umat atau kepada anggota. Misalnya pimpinan orkestra, kepada anggotanya kan dia harus menentukan pendekatan apa yang dia pakai. Saya ingin menjaring ingatan Anda, biasanya pendekatan apa saja yang dikenal? Ada pendekatan kekuasaan misalnya. Apalagi pendekatan finansial, pendekatan uang. Pokoknya kamu tak iming-imingi duit sehingga kamu mau sama saya, gitu ya. Itu pendekatan apa namanya, Mas Hendra? Pendekatan ekonomi lah ya. Oke, ada pendekatan kekuasaan, ada pendekatan ekonomi, ada pendekatan apa lagi? Sosiologi. Berarti apa? Kalau pendekatan sosiologi artinya tolong mikrofonnya bisa diseret ke sana, Mas. Oke, saya daftar pendekatan kekuasaan, pendekatan ekonomi, terus pendekatan sosiologis, ya. Jadi hubungan antar manusia lebih direkatkan. Oke. Sosiologis. Kalau disebut kultural gimana itu? Sama ya, nggak? Kultural. Jadi pendekatan kultural mementingkan perhubungan budaya di antara manusia-manusia. Ada pendekatan kesamaan visi dan misi ya. Pendekatan intelektual berarti. Ya. Kalau kesamaan visi misi, pendekatan akal pikiran atau intelektual. Apalagi Mas? Yang Anda kenal selama ini, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, yang Anda teliti. Ada pendekatan spiritual kata Pak Hartono. Gimana itu Pak? Daripada saya yang jelaskan. Pendekatan spiritual dia Pak. Ya, Assalamualaikum. Pendekatan spiritual kalau menurut saya pribadi, ya bagaimana sesama manusia kita itu saling menyadarkan, saling mengintrospeksi diri untuk sama-sama lebih mendekat kepada yang Sang Pencipta. Oke, berarti satu pendekatan yang selalu mengkaitkan baik yang mendekati maupun yang didekati dengan adanya Tuhan. Kira-kira gitu Pak ya. Itu pendekatan spiritual. Apalagi?
Pendekatan primordial, Bib, tolong Bib. Pendekatan primordial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan primordial untuk Indonesia masih sangat laku. Karena kenapa? Walaupun itu satu pendekatan yang kalau di dalam kerangka kebinekaan kita kurang tepat, namun masih banyak politisi kita mengusung pendekatan primordial, khususnya untuk pemilu-pemilu skala lokal. Artinya etnisitas, kesukuan, kesamaan bahasa, kesamaan budaya menjadi penting dalam menjaring suara. Seperti itu kira-kira. Primordialitas itu sebenarnya adalah satuan-satuan yang paling lokal dari hubungan manusia. Misalnya keluarga, yang kemudian disebut nepotisme, atau kesukuan, kebangsaan, kalau internasional. Jadi misalnya Anda memilih kepala bagian, Anda memilih karyawan, itu berdasarkan sesuku sama Anda apa tidak, Anda familinya apa bukan, kan itu ya. Atau Anda memilih wali kota, memilih bupati berdasarkan Anda sesama putra daerah atau tidak. Itu namanya pendekatan primordial. Sangat banyak pendekatan-pendekatan dan variabel-variabelnya. Saya ingin tanya sama Anda, sepanjang Anda mengenal Islam, Anda mengenal Quran dan sejarah Islam maupun perilaku Rasulullah atau yang disebut sirah Rasul, itu Allah itu defaultnya pakai pendekatan apa kepada manusia? Pakai pendekatan apa? Mas, maju mas. Jadi di sini nggak ada ceramah ya mas, di sini riset bareng-bareng gitu ya. Kita riset bareng-bareng. Jadi Allah itu pakai pendekatan apa paling utama mas? Kasih sayang. Kasih sayang, oke. Okay. Can you explain a little bit ya? Rahman Rahim. Rahman Rahim. Wah, top tenan. Stop tenang. Oke, salah satu nasnya atau salah satu landasan konkretnya dari perilaku Allah adalah dari 99 atau lebih karakternya Allah. Jadi kan ada Allah yang keras, ada Allah yang menghukum, ada Allah yang memberi petunjuk, ada Allah yang menyesatkan, ada Allah yang menjelomprongkan, ya, ada Allah yang apa menjelomprongkan itu, angel lagi. Menjerumuskan, ada Allah yang menolong. Nah dari semua karakter Allah atau peran Allah atau fungsi Allah itu, ikon utamanya Allah itu apa yang dikenalkan ke kita? Itu jawabannya ada beliau tadi, Rahman Rahim. Makanya kita dari semua karakter Allah itu tiap hari yang kita pakai itu kan yang dua itu, Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahim. Jadi ini default, berarti default. Ini main approach of Allah toward the creature, mana ya? Contoh lain ada nggak mas? Selain Rahman Rahim, ada nggak bukti yang lain dari treatmentnya Allah kepada makhluk-makhluknya? Ya, pakai mikrofon mas, karena direkam ini sekarang streaming internasional, bahkan ini planet Mars sudah minta tadi. Ingin mendengarkan semuanya, karena pengajian kita ini tidak hanya makhluk manusia tapi juga didengarkan oleh makhluk-makhluk yang lain, dan mereka berkerubung di sini sangat banyak. Bahwa Anda tidak melihat karena Anda selalu melihatnya televisi dan uang saja. Apa mas? Tadi mas? Dengan mengujinya, dengan mengujian, dengan menguji. Ya itu dialektikanya agak jauh lah. Soalnya Al-Latif Allah, ya tapi kan tidak dipilih itu mas. Saya ingin bukti yang lain. Asmaul Husna sudah. Nah, terus apa lagi yang membuktikan bahwa Allah itu defaultnya itu kasih sayang? Ini bagi yang sudah mendengarkan streaming dari yang kemarin-kemarin, dia langsung tahu bahwa urutan Allah, urutan kehadiran Allah itu adalah Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Kalau terpaksa baru Malikin Nas, kalau ngeyelnya nemen baru Ilahin Nas. Itu sama dengan bapak kepada anak, kasih sayang terus, tapi begitu anaknya ngeyel baru tunjukkan aku ini bapakmu, taat kan ya, tak tunyuraimu gitu kan, gitu. Masih ngeyel
Kowe ora ngerti sapa aku iki? Ilahinas. Iki pendekar iki, pendek mekar. Ya. Itu ilahinas. Jadi tolong urut-urutan ini jangan dibalik, karena itu ajaran dari Allah. Begini loh caranya mengurusi masyarakat, mengurusi rakyat. Pendekatan kasih sayang dulu. Jangan belum sudah malikin nas, apalagi ilahin nas. Tidak penting siapa kamu kok, siapa aku tidak penting. Yang penting resonansiku ke Anda itu kasih sayang apa bukan, kan itu. Sayangnya tidak penting. Bahkan Allah sendiri itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Oke, jadi itu bukti yang kedua adalah surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Ini bisa dianalisis sangat panjang. Dan berarti semua tatanan dalam kehidupan manusia, apa tatanan politik, tatanan sosial, etika, budi pekerti, semua harus kalau bisa berdasarkan urut-urutan ini. Jadi misalnya jangan sebut dirimu pemerintah. Tukang perintahi kan kekuasaan. Betul enggak? Ini kan malikin nas ini. Lu kok pemerintah? Itu pun salah loh. Kowe iki sing diperintah malah kowe sing merintah. Kamu yang dibayar, kita yang bayar, kita yang diperintah. Jadi goblok rakyat ini. Dan begitu. Jadi kata pemerintah suatu hari harus kita ganti pengurus. Gitu ya? Pengurus atau apa? Pelayan, oke. Takmir, oke. Kalau mau netral TKI. TKI 1 itu presiden, tenaga kerja Indonesia dibayar oleh rakyatnya. TKI 1, TKI 2 wakil presiden, terus baru TKI 3, 4, 5, 6 kita juragannya, kan begitu kan? Nah, itu. Oke. Jelas ya Mas ya? Jelas ya? Bahwa ini tidak pernah tercapai selama hidup tidak masalah. Tapi nanti kalau Allah tanya, loh kamu kok nggak pernah menyatakan itu? Kan itu yang benar. Saya tidak menagih panen loh. Saya itu menagih kamu menanam apa tidak. Bahwa panen enggak, itu enggak ada masalah. Yang penting kamu menanam. Bahwa kamu sudah mengatakan kulil haqqo walau kana murun, sudah titik. Itulah yang kita lakukan. Pokoknya mestinya begini ini. Bahwa tidak tercapai di negara ini, monggo sakarmu. Wong kita juga nggak ikuti bayar kok. Kan gitu. Kita nggak akan ditanyain soal itu. Gitu ya Mas ya. Oke. Satu lagi coba. Sebenarnya ada 2 lagi, tapi yang saya tanyakan ke Anda satu lagi, yang satu disediain oleh Wami sama Tri. Yang ketiga Mas, coba contohnya. Bahwa Allah itu mengutamakan, mendefaultkan pendekatan kasih sayang. Ada yang ingat? Oke, ini saya kasih dialektika sedikit ya. Ini untuk landasan. Allah mengatakan di endingnya kita ini disuruh sholat, suruh puasa, suruh naik haji, suruh amal soleh, suruh jariah, suruh macam-macam. Nanti endingnya itu Tuhan bilang gini, kamu itu masuk surga tidak karena amalmu, tidak karena ibadahmu. Kamu masuk surga itu karena cintaku, karena rahmatku. Dia bilang, lebih gue ngewowi sampean nih, kene wis kadung ireng-ireng sampean, itu kan. Nah, di sini kembali kepada ilmu kita yang lama, bahwa kita di antara sama manusia tetap harus syariat wajib. Sholat 5 waktu wajib. Bahwa kita bolong-bolong itu urusan kita sama Allah. Tapi tidak boleh mengatakan enggak apa-apa, enggak sholat. Enggak, tetap sholat. Bahwa nanti Allah bilang sebenarnya bukan sholatmu yang buat kamu masuk surga, tapi rahmatku. Itu urusan dia. Betul enggak? Jangan kamu terus menggantikan Tuhan terus, wahai jamaah, tidak sholat tidak masalah. Yang penting kamu merangsang bagaimana Allah memberi rahmat kepada kamu. Tidak boleh saya ngomong gitu. Tetap harus saya bilang syariat wajib, syahadat wajib, sholat wajib. Bahwa nanti Tuhan membatalkan itu, terserah wong dia Tuhannya kok. Betul enggak? Betul enggak? Memang begitu. Memang begitu. Kan saya pernah ngomong tentang supir
Ya, bagi yang belum pernah dengar, sopir nyupirin bosnya di perempatan jalan di suatu tempat di Jakarta, dicuri spionnya. Apa yang dilakukan sopir? Marah kepada pencurinya, dia keluar dari mobil, dia kejar, gitu kan? Kan gitu kan tanggung jawab seorang sopir. Bosnya bisa punya kemurahan hati. Dia terus bilang, enggak usah dikejar, enggak apa-apa, dia butuh makan, kita masih bisa beli spion lagi. Itu kata bosnya. Terus kemudian beli spion lagi, 3 hari kemudian dijamret lagi. Apa yang dilakukan sopir? Tetap keluar marah, kurang ajar, kau leh. Kan gitu kan? Tetap gitu. Jangan terus sopirnya gara-gara jurisprudensi ya namanya. Gara-gara kasus yang kemarin si bos memaafkan terus dia noleh, biarin ya dicuri nggak apa ya bos ya. Kan dia butuh makan dia. Kan kita kan masih bisa beli lagi. Boleh nggak sopirnya ngomong gitu? Nah, itulah posisi manusia di dunia, itulah posisi ulama di dunia. Tetap harus mengatakan seperti itu, bahwa bosnya nanti bilang enggak apa-apa, itu urusan bos dan itu haknya bos. Jangan ustadznya ikut memberi kemurahan. Bahwa nanti Allah memberi pahala berlipat-lipat, itu urusan Allah. Jangan saya minta duit Anda dengan alasan kamu nanti insya Allah dibalas berlipat-lipat oleh Allah. Jelas ya? Itu Allah punya hak, bukan kita. Kita utang-utang, kan gitu. Tuh, itu contohnya. Jadi begitu juga syariat. Itu ya teman sekalian ya. Oke. Jadi contoh yang ketiga. Pertama tadi apa? Rahman Rahim. Yang kedua Anas. Yang ketiga, ternyata setelah kita naik haji segala macam gulung kuming sampai mati di Mina ya toh, gitu angus, ternyata nanti endingnya Allah mengatakan kamu masuk surga karena rahmatku, bukan karena amal ibadahmu. Dan itu harus dijaga, jangan terus ternyata nggak perlu kok ibadah. Oh Allah itu nanti yang penting Allah dengan rahmatnya masukkan kita surga gitu. Jangan ngomong gitu, itu hanya Allah yang boleh ngomong gitu. Yang boleh ngomong cuman si bos, nggak apa-apa biar dicuri kan gitu. Sopirnya jangan ikut ngomong gitu. Jelas ya? Itu. Ini posisi ini yang sering nggak dijaga oleh manusia, oleh para stakeholder dari kebudayaan, tata sosial dan pengelolaan politik, tidak dijaga. Nah, yang keempat, ada sejumlah ayat. Gini mas, bahkan ada yang lebih parah lagi. Parah dalam tanda petik, parah tapi menyenangkan. Gini, ternyata nanti ada fakta bahwa yang rajin sholat itu nggak masuk surga. Yang ogah-ogahan malah cepat masuk surga. Bisa nggak? Ya itu rumusnya Allah, bukan rumus kita. Kita tetap pakai rumus syariat. Tapi nanti Allah tiba-tiba seperti itu, jane ora apa-apa ke rasul, terus kan melbu-melbu gitu ya misalnya ya. Boleh nggak kira-kira Allah begitu? Boleh nggak Allah mengingkari janji? Allah mengatakan aku tidak akan mengingkari janji. Tapi kalau dia mengingkari janji boleh enggak? Kita harus punya imajinasi bahwa Allah itu boleh apa saja, berhak apa saja. Meskipun dia janji kayak apapun, misalnya mempercepat kiamat, boleh tak? Surga aku tais menungsoi tais gas kiamat deh. Soalnya tangi trompetnya boleh tak? Boleh, terserah Tuhan. Sama Tuhan itu pokoknya apa saja ngikut tanpa reserve. Itu namanya la ilaha illallah, tanpa reserve. Nggak usah mempertanyakan kok Tuhan tidak adil. Lah sing ngarani Gusti Allah kudu adil sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang sesat di sekelilingmu, segera lakukan hal ini.
Jangankan menjadi nabi, menjadi manusia saja, siapa yang benar-benar lulus? Alangkah mengagumkan sahabat-sahabat yang gagah menyertakan kata ulama, kiai, ustadz, syekh, maulana di depan namanya. Yang tanpa hati ragu memakai surban di kepalanya, mengenakan jubah semampir pundaknya, terlebih lagi rangkaian butir tasbih di jari jemarinya. Apakah beliau sangat meyakini diri, ataukah setiap kali perlu meyakinkan diri? Adapun ilmuwan, cendekiawan, seniman, budayawan, begawan, undagi, ulil absal, ulil albab, ulin nuha, terlebih lagi wadak-wadak seperti profesor, dokter, profesional, pejabat, presiden, di satu sisi itu adalah perjalanan kebenaran dan kemuliaan, di sisi lain itu adalah mataul ghurur, perhiasan dunia serta laibun walahwun, permainan dan senda gurau. Pakai common sense saja, adakah kaki telah melangkah sebagaimana yang dimaksudkan dulu oleh penciptanya? Adakah tangan telah mengerjakan mendekati gagasan pembikinnya? Adakah mata telah melihat, telinga telah mendengar, akal telah mengolah ilmu dan wacana, mulut telah memakan segala sesuatu yang dulu merupakan visi misi pihak yang merancangnya? Kata Islam, seseorang adalah nabi karena nubuah, adalah rasul karena risalah, adalah wali karena walayah, dan adalah manusia karena khilafah. Keempat itu milik Allah, dilimpahkan alias diamanahkan kepada makhluk dengan strata dan kualitas yang ia bikin berbeda. Dengan ia siap tingkat human and social penetration yang juga bertingkat-tingkat. Khalifah itu titipan atau pelimpahan bagi semua dan setiap manusia, tidak relevan, tidak rasional, dan tidak realistis dan ahistoris untuk diambil sebagai ikon suatu golongan. Begitu engkau bukan dimaksudkan Tuhan sebagai malaikat, iblis, jin, hewan, atau alam, maka engkaulah khalifah yang menyandang khilafah. Secara simbolik dinamik sering saya memaknai idiom persuami istrian, sebagaimana Allah memperistri makhluk-makhluknya, lelaki memperistri perempuan dan pemerintah dipersuamikan oleh rakyat, maka umat manusia dinobatkan menjadi suami bagi alam semesta. Tugasnya adalah menghimpun ilmu, melakukan pemetaan, menyusun desain dan metodologi, menggambar dan mensimulasikan sistem dan manajemen untuk memproduksi rahmatan lil alamin. Sejarah umat manusia di muka bumi telah mencatat peradaban-peradaban para suami istri itu dengan penumpahan darah yang terlalu banyak, dusta dan peperangan yang selalu berlebihan, hipokrisi dan kepalsuan yang bertele-tele, kebodohan ilmu dan kemandekan akal yang amat memalukan, serta kekerdilan mental dan kebutaan spiritual yang senantiasa ditutup-tutupi dengan berbagai metode kesombongan yang mewah namun menggelikan dan menjijikan. Manusia tidak bisa disebut pernah sungguh-sungguh, konstan dan konsisten mempelajari Tuhan, setan, demokrasi, nafsu, kebenaran, kemuliaan, dan terutama mempelajari dirinya sendiri. Manusia melangkah serabutan, berpikir sepenggal, bertindak instan, menimbang dengan menimpu timbangan. Tetapi Tuhan sendiri memang terlibat dalam hal ini. Inna khalaqnal insana fil ajal. Sesungguhnya aku ciptakan manusia cenderung bersikap tergesa-gesa.
Sejarah sekolah dan universitas tidak pernah benar-benar menyiapkan perjalanan tafakkur dan ijtihad umat manusia melalui tahap-tahap pola berpikir linier, zigzag, spiral hingga tawaf siliklikal. Universitas hanya mewisuda sarjana fakultatif meskipun kampus bernama universitas. Belum tuntas kaum muda menjadi murid orang yang menghendaki ilmu dipaksakan naik ke bangku keangkuhan dengan menggelari diri mahasiswa, para pembelajar dan pencari ilmu bersemayam di koma. Begitu dia maha, finawah, dan titiklah sudah perjalanan ilmiahnya. Di manakah pintu ilmu, babul ilmi? Di manakah kota raya ilmu, Madinatul ilmi? Siapa kaum terpelajar yang tertarik pada idiom itu, apalagi menjelajahinya bagi kaum muda Indonesia? Cukuplah tukul bagi mereka. Sambil tiba-tiba menaiki maha kendaraan yang bernama demokrasi, world class society, pilkada pemilu, pil dacil, public figure, album religi, majelis ulama, clean government, negara kesatuan Republik Indonesia yang semakin tidak pantas menyandang nama tersebut. Di tengah lautan meluap, gunung meletus, bumi bergoyang-goyang sampai ke urat syaraf otak manusianya. Padahal kapasitas sistem syaraf otak manusia itu takkan pernah sanggup dirumuskan atau dikuasai oleh si manusia sendiri. Padahal pendaraan elektromagnetik nur Allah yang bertaburan keseluruhan permukaan bumi, memusat, menggumpal di seputar bagian atas ubun-ubun kepala setiap manusia. Abrakadabra, siapakah yang tak sesat di antara kita? Makan saja sesat sampai ke provinsi kolesterol, asam urat, jantungan, gagal ginjal, ganti hati dan stroke. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah festival demi festival kesesatan nasional. Pemilu salah pilih wakil dan pemimpin, 220 juta manusia tersesat ke satu lorong cita-cita, mau kaya, eksis dan berkuasa. Jalannya beribu-ribu, profesinya berbagai-bagai, ikonnya berjenis-jenis, namun menuju satu lorong. Kesesatan sistem, kesesatan moral, kesesatan budaya, kesesatan ilmu, kesesatan bermacam-macam kesesatan. Dengan kadar yang juga berbeda-beda, sesat moral atau akhlak, sesat fikih atau hukum, sesat sosial, setiap keputusan ekonomi yang menjerumuskan orang banyak, polisi politik yang kontraproduktif terhadap keharusan, kemajuan, dan pembangunan adalah pinjam bahasa Tuhan, dzulmun azim, kesesatan yang nyata. Sesat di segala wilayah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menangis membentur-benturkan kepala ke lantai, bersujud mohon ampun kepada Allah hanya karena seekor onta terpeleset di jalan di wilayah pemerintahannya. Sementara dalam kehidupan kita jumlah penganggur bertambah puluhan juta, tak ada yang merasa bersalah. Dilema kesengsaraan ribuan penduduk bahwa jalan tol belum beres, pimpinannya tega nampang mencalonkan diri akan jadi presiden. Dan sama sekali tak bisa kita simpulkan bahwa berbagai macam kesesatan yang sedang kita alami atau yang sedang menimpa mayoritas bangsa kita kalah berbahaya dibanding yang kita ributkan dengan kesesatan Al-Qiyadah. Hanya saja Al-Qiyadah menyentuh wilayah pamali, sirik, jimat hatinya ratusan ribu orang, yakni akidah, teologi, wacana sangat privat yang sudah lebih mendalam di lubuk jiwa. Meskipun mungkin karena saking mendalamnya, maka susah diaplikasikan keluar diri manusia untuk menjadi kebaikan sosial bersama. Andaikan Al-Qiyadah mengajak korupsi,
ia pasti terpuji dan kemana-mana pasti banyak kawan. Andaikan Al-Qiyadah memakai tabir parpol, segera para pencoleng akan berkumpul mengerumuninya. Sebab bagi cara berpikir keagamaan umum, parpol, uang, korupsi, kejulasan itu tidak selamat dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Semua nabi dan rasul, umpamanya Adam atau Yunus, hanya berani menyebut dirinya zalim. Rabbana dzolamna anfusana inni kuntu minaz zalimin. Maka siapakah aku sehingga mantap untuk tak melihat diriku tersesat? Kesesatan adalah milikku sehari-hari. Oleh karena itu, mengaku diri manusia pun rasa belum pantas. Andaikan pun aku ini ahlul bait, keturunan Rasulullah SAW, gabung dengan darah Brawijaya, pasti kututupi sebagaimana kurahasiakan auratku. Akan tetapi, apakah menolak keseyogyaan dakwah? Ya tidak. Dai pelaku dakwah. Dakwah artinya panggilan. Ya da'u artinya memanggil. Pelakunya dai menyapa, memanusiakan, meneguhkan bahwa yang selain saya itu benar-benar ada. Kalau kita tetap saat meminta-minta terus kepada Tuhan, menurut suatu logika berpikir, tak akan lebih dikasihi oleh Allah dibanding kalau kita rajin menyapanya, rajin gaul sama Dia, mentuhankan Tuhan sebagaimana memanusiakan manusia. Tetangga lebih simpatik kepada kita yang suka menyapanya dibanding yang sering meminta-minta. Meskipun menurut pemahaman lain Tuhan tidaklah sama dengan tetangga. Pinjam puisinya Khairul Anwar, bukan kesesatan benar menusuk kalbu. Keridhaanmu menerima segala tiba, tak setinggi itu atas debu dan duka Maha Tuhan bertahta. Allah sendiri, Masya Allah, memang maha menyesatkan. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan olehnya, tak seorang pun bisa memberinya petunjuk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.